Kalau biasa gue bahas gimana caranya rame, kali ini gue mau bahas sesuatu yang beda. Lo tau gak sih segala sesuatu kalau mau naik atau mau turun ada tandanya? Bener gak? Nah sebenarnya toko Shopee juga sama. Jadi ada tanda-tanda nih yang kalau misalnya lo ngeliat di toko lo lagi kejadian, ini kayaknya lo bentar lagi mau naik nih. Ya, ibarat lu mau dapat untung gede nih, kalau benar ya nggak. Kalau misalnya lu salah ya kagak jadi untung, tetap sepi. Tapi ada nggak sih pertandanya? Ada, dan pertanda ini mau gue bahas, dan terus gimana caranya buat memastikan bener-bener barang lu itu jadi makin lama makin laku dan lu dapat banyak cuan ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, sebenarnya kalau lo ngomongin produk Shopee itu kan simple ya. Lu jualan barang di mana orang lagi banyak cari, nanti orang yang nyari mereka klik terus udah gitu lihat terus udah gitu beli. Selesai, sesimpel itu. Nah, buat tahu gitu ya, kira-kira barang lu mau rame atau enggak sih? Lu harus tahu kalau produk lu kalian sudah dilihat belum sama orang-orang yang tepat. Nah, sebelumnya trafficnya naik ya. Misalnya coba lihat deh pengunjung toko hariannya berapa. Misalnya katakanlah 10, 100, 200. Ada nggak waktu-waktu di mana trafficnya itu mulai naik? Atau jangan trafficnya segitu-segitu aja. Kalau segitu-segitu aja berarti lu belum, pertandanya belum muncul nih. Karena hilal pertama adalah traffic. Nah, apakah traffic langsung jadi order? Bisa iya, bisa nggak. Tergantung jenis barang. Maksud gue gimana? Sekarang gini, contoh lu bayangin. Kalau barang lu murah, mungkin di bawah 100 ribu. Orang klik, beli, udahlah gue beli aja deh langsung. Tapi kalau misalnya barang lu mahal, yang harganya 2 juta, 3 juta, kadang orang juga bentar. Nabung dulu ya. Mau beli, tunggu dulu deh, gitu. Sesimpel gini, kayak gue ngalamin pengalaman pribadi kayak, gue pengen mencoba satu jenis kamera action cam baru, gitu kan, buat mempermudah. Budgetnya ada nggak? Ada sih sebenarnya. Tapi kemarin kayak gue mau nyari di Indo harganya segini. Oh, gue kadang penasaran, gue lagi mau pergi di luar berapa ya? Nah kemarin tuh sempat ketemu tuh di Singapura udah lebih murah 1,5 juta dari Indonesia, udah mau gue beli. Tapi ini belum yang lengkap nih, gue pengen yang lengkap. Pas lagi gue tanya di kota ada nggak, kan gue lihat di bandara. Oh di kota kayaknya ada. Gue ke kota, udah habis. Gue balik ke bandara, barangnya tinggal satu habis juga. Ya. Terus udah beli belum sampai sekarang? Belum. Karena kenapa? Buat gue barang itu kagak urgent-urgent banget. Jadi gue bisa menanti saat yang tepat. Nah ini nasibnya kalau barang lu agak mahal. Makanya disitulah flash sale perlu. Jadi hilal pertama lu harus lihat traffic toko naik nggak? Pengunjung toko naik nggak? Itu adalah hilal pertama. Kalau pengunjung toko masih segitu-segitu aja, toko lu sepi udah, itu lu kerja dulu dah ya. Terus mungkin nggak kok misalnya gue nggak ngapa-ngapain traffic toko gue rame, mungkin, tapi kemungkinannya 0,01%. Kok jahat banget? Ya memang begitu. Karena gini, gimana caranya toko lo mendadak rame kalau nggak diapa-apain? Kagak ada. Ya kan, harus ada prosesnya dulu. Prosesnya ngapain? Lo ngiklan kek, lo punya Shopee video kek, lo main affiliate kek, lo nge-live kek, lo promosi di sosmed kek. Atau kenapa gue bilang 0,1%? Karena yang 0,1% adalah ketika ada satu kejadian yang langka di mana semua orang total berburu barang lo. Contoh, masker medis itu waktu COVID itu langsung boom, ada kejadian langka. Dan kita kan tidak mau juga ya ada kejadian yang aneh-aneh begitu lagi, bener nggak? Barang-barang yang maksudnya jadi mendadak meningkat gitu. Jadi hilal pertama itu. Nah, terus gini, apakah traffic doang ngajamin nggak? Dilihatnya sama orang yang tepat apa nggak? Misalnya gini, ada afiliator promosiin lo tapi orangnya nggak tepat ya, percuma juga. Nah, gimana cara ngelihat pembeli lu ideal apa enggak? Ya sebenarnya pertama sih menurut gue lu harus tahu sih. Kira-kira yang jualnya itu siapa? Pembeli barang lu siapa? Karena kenapa gue bilang lu harus tahu? Karena kalau lu nggak tahu, gimana cara bikin SKU atau promosi yang menjual ke mereka? Promosi yang menjual tuh gimana? Misalnya gini, gue lagi mau jual kopi nih, ya. Gelas kopi ini kan harus tahu nih, kelebihannya apa? Oh, ini dari kaca. Anti pecah nggak? Misalnya. Terus gini, emang kalau anti pecah yang mau beli siapa? Ngerti nggak? Gelasnya buat siapa nih? Buat anak muda, buat orang tua, buat emak-emak, atau buat siapa? Nah, nanti menyesuaikan semua kalimat promosinya, menyesuaikan ke situ. Gitu kan? Nah, kalau udah menyesuaikan, barulah. Jadi lu tahu nih, buat siapa? Karena ngaruh ke gambar, ngaruh ke foto, ngaruh ke deskripsi, ngaruh ke semuanya. Ya. Nah, terus tanda-tanda berikutnya apa? Nah, ketika lu udah sadar, lu udah tahu promosi lu udah tepat, gitu kan, traffic lu udah naik, tanda-tanda berikutnya yang muncul adalah tingkat yang nge-like atau itu chat nambah. Itu artinya udah ada calon-calon. Tapi pasti dibeli nggak? Belum tentu. Gimana cara pasti belinya? Lu follow up.
gitu ya. Nanti gue bakal bahas gimana cara follow up-nya, gitu ya. Nah, terus gini, tapi kalau udah gitu, gue perlu ini nggak sih? Gue perlu kasih diskon nggak sih? Atau gue perlu ikutan perang harga nggak sih biar pasti dibeli? Ya menurut gue, tergantung kan tadi, lu siapa pembeli lu, ngerti nggak? Mereka butuhnya apa? Terus lu lagi mau jual ke siapa? Pencari diskonan kah? Gitu. Gua kadang sih maksudnya gue suka males sama yang jualnya pencari diskon atau yang price sensitif banget. Kenapa? Karena biasanya mereka paling rese. Jadi kalau misalnya lu memang mencari diskon, memang lu ngumpulin orang-orang rese. Jadi jangan carilah yang rese, carilah orang-orang yang kagak rese. Gitu. Dan lu makanya harus tahu kan pembeli lu maunya apa, butuhnya apa. Ya. Nah, berikutnya. Nah, terus salah satu tips lagi, misalnya nih buat kalian ningkatin. Nah, kalian itu perlu ibaratnya fokus ke produk-produk yang khusus, spesifik. Jadi, kalau lu mau kenal market lu udah memfokuskan lu produk lu sesuai kebutuhan mereka. Jangan sampai terlalu random, terlalu banyak, dan terlalu ini. Apalagi kalau barangnya agak mahal. Ya, kalau barangnya agak mahal, itu pasti, kita tuh tingkat trust-nya lebih kecil. Kecuali kalau barang murah mending lah, tapi kalau barang mahal lebih kecil. Contoh gini, sesimpel gini. Kemarin bini gue pengen cari raket padel. Kita carilah raket-raket kan. Udah cari, lihat di e-commerce. Dan yang pertama gue lihat adalah setelah gue lihat, ada yang murah nih. Klik, lihat nama tokonya, lihat produknya. Kalau produknya random, gue udah langsung ilfeel kayak, ini nggak serius nih. Ini nggak trusted nih. Nanti gue dikasihnya barang KW. Bye. Gitu kan. Meskipun kalau gitu mungkin kalian ngerasa, gue kan reseller, mati gue. Ya gue kagak tahu ya. Gue melihat seperti itu. Gitu, tapi lo perlu tanya pembeli lo ada yang beli nggak? Kalau nggak beli ya jangan-jangan kayak tadi, orang juga nggak percaya, bener nggak? Tapi ketika misalnya lo lebih terpercaya, lo lebih bagus, makanya fokuskanlah ke produk-produk yang spesifik dan lo bisa meyakinkan meyakinkan pembeli lo. Nah, terus udah gitu perlu lakuin apa? Lo perlu bisa memfollow up. Gimana cara memfollow up? Memfollow up tuh ada beberapa cara di Shopee. Satu, lo manfaatin yang namanya broadcast chat. Nah, itu kan ada kuotanya nih. Gue nggak tahu kalian udah dapat atau belum. Tapi itu maksud gue fitur yang sangat membantu. Ketika seperti itu, lo bisa chat ke pembeli yang tepat. Kedua, lo bisa jalanin flash sale di waktu-waktu tertentu, tapi digilir. Jadi orang-orang yang udah banyak yang tuh chat, atau lagi dapat flash sale, kapan lagi nih? Mungkin lo cuma kayak motong budget dikit, tapi bisa dapetin lebih banyak. Yang ketiga, lo juga bisa jalanin iklan cepas di Meta. Jadi ibaratnya kayak membantu mengingatkan mereka, ini kan yang lu mau, udah cepat beli yang gue aja, jangan yang lain. Gitu. Memang platform melakukan sih, tapi kan kalau platform melakukan, mereka dapatnya belinya kemana? Maksudnya nggak harus ke kalian, karena ini supaya belinya lewat kalian. Keempat, jalanin juga iklan produk serupa. Supaya muncul terus di halaman rekomendasinya pembeli kalian juga. Nah, itu adalah beberapa hal yang lo bisa lakukan. Nah, terus biar lebih bagus gimana caranya biar bisnis kalian? Lo juga bisa mulai bangun sistem di toko lo. Jadi sistemnya tuh kayak gimana? Karena sistem itu bakal membantu. Sistem, misalnya gini, sesimpel kayak lo perlu tahu data analitik toko lo tuh kayak gimana. Evaluasinya seperti apa. Nanti next month bikin live-nya lebih banyak kah? Apa affiliate-nya lebih banyak kah? Atau apanya? Nah, ini adalah salah satu buat nge-evaluasi. Selain sistem kerja misalnya kayak, gue ngerjain evaluasi sendiri atau enggak? Punya tim berapa orang, yang ngaturnya gimana, gitu kan. Terus kalau kita mau naikin omset harus kayak gimana. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa lo lakukan, gitu ya. Jadi kurang lebih itu dia beberapa pertanda yang mungkin bisa lebih bagus, gitu kan. Dan buat kalian yang pengen dibantuin melihat ngebangun toko kalian lebih cepat, gitu kan. Gue punya 2 program. Satu ada konsultan pendampingan ordal. Di sini kita nyiapin tim konsultan buat ngebantu mendampingin kalian nuntun perjalanan kalian buat jualan. Dan setiap kali satu project kita udah bikin target biasanya nih. Lo mau dapat omset berapa bulan depan? Bukan bulan depan sih. Project tersebut 3 bulan ke depan. Dan rata-rata 80% klien yang kerja sama kita itu nyampe. Gitu dari targetnya. Gitu ya. Atau kalau buat lo yang nggak mau repot dan nggak punya tim, lo bisa kerja sama mempunyai agensi. Jadi kita yang kerjain semuanya, lo tahu beres aja. Gitu kan, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan lupa tulis di komen. Bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Alasan paling jujur yang gue lihat
Dan gue tahu kenapa banyak banget seller stuck gitu kan, kagak pernah naik level, segitu-segitu aja, orderan sepi gitu kan. Dan biasanya gini, setiap seller pasti ngomong gini, aduh orderan sepi ya, jangan-jangan ekonomi lagi lesu nih, aduh algoritmanya jahat gitu. Gue belum lama kemarin ketemu teman lama, gimana sih algoritmanya ini, gimana sih algoritmanya itu gitu kan. Oh yang gede mah curang lah, segala macem lah, dan lain sebagainya gitu kan. Padahal sebenarnya menurut gue alasan jujurnya ya, kenapa mereka nggak laku, ya bukan itu gitu kan. Bukan itu sebenarnya. Ada sesuatu yang lain yang lebih fatal daripada sekedar kalah perang harga, orderan sepi, ekonomi lesu, algoritma jahat, dicurangin, gitu kan, nggak adil, gitu kan, dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, alasannya kayak gimana? Gimana cara kalian biar kalian nggak kena dari situ, gitu kan? Ini kita bakal bongkar semua, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, kalau gue lihat nih banyak seller tuh sebenarnya kalau lagi ngeluh dan lain sebagainya, menurut gue mereka bukan lagi nggak jujur sih, mereka lagi cari kambing hitam aja. Karena gini, yang paling enak ketika lu lagi kalah adalah nyalain orang lain, bener nggak? Iya kan, nyalain orang tuh paling enak. Wah ini gara-gara kayak gini nih, wah ini begini nih gitu kan, wah e-commerce tuh pihaknya nggak pernah support industri lokal, yang disupport adalah industri asing. Oh gitu kan, konspirasi teori dan lain sebagainya. Padahal menurut gua kalau misalnya lu stuck, lu nggak kemana-mana, pertama adalah lu lihat salahnya di mana, di lu bukan, jangan-jangan di lu juga dulu gitu. Itu yang sebenarnya harus dibudayain gitu. Dan kalau misalnya gue lihat nih banyak banget sekarang gini, selalu kelihatan sibuk tapi nggak pernah mikir strategis. Maksudnya gimana sih gini? Sibuk itu bukan berarti jelek. Banyak orang kan bilang, oh kita kerja keras nih, kita sibuk. Tapi gue mau nanya, lu sibuknya sibuk ngapain? Sibuk yang berarti, apa sibuk yang sebenarnya cuma kelihatan sibuk doang? Jadi kayak semua sok dikerjain, tapi lu nggak kemana-mana gitu, jalan di tempat. Coba gini deh, lu bayangin. Orang lagi lari di treadmill, capek nggak? Capek. Lari nggak? Lari. Keringetan? Iya. Dia udah gerak berapa meter dari tempat dia? Kagak ada. Kenapa kagak ada? Ya karena dia stay di tempat sebenarnya. Nah ini juga sama nih, banyak banget kayak seller-seller yang kalian tuh sebenarnya cuma lari tapi lari di tempat. Maksudnya ngapain? Ya gini, yang gue bilang kan, lu sibuk tapi nggak pernah strategis. Nah maksudnya gini, coba gini deh, menurut kalian apa sih yang paling penting sebagai business owner? Kerjaan apa yang nggak boleh didelegasiin? Kerjaan apa yang paling penting yang nggak boleh dikerjain sama orang lain? Coba kasih tahu gue di komen. Kasih tahu gue di komen, yang jawab paling bagus, enaknya kasih hadiah apa ya? Apa dibikinin beda akun detail gitu ya? Coba gue pengen tahu ya, lu tulis dan kasih tahu pengennya apa, oke? Nah itu satu ya. Nah biasanya banyak orang tuh pasti mikirnya kayak, oh ya yang nggak boleh kan ngerjain iklan, oh ngurusan sama supplier atau apa gitu kan. Nah sekarang gini, gue mau tanya sama kalian, kalau kalian lihat ya perusahaan-perusahaan gede gitu ya, atau gini, lu kalaupun nggak lihat pasti pernah nonton kan film-film tentang perusahaan-perusahaan yang gede banget gitu kan, yang multinational company gitu. Kerjaan apa sih yang CEO-nya lakuin, bos utamanya? Mungkin gak sih dia kayak ngecekin iklan? Kayaknya nggak mungkin. Bikin konten? Iya ada sih, memang mungkin itu part of, kayak Elon Musk juga masih ini ya, bikin tweet ya, suka-suka dia gitu ya, karena itu adalah part dari personal brandingnya dan dia dapetin mungkin dia dapat itu dari situ gitu kan. Enggak juga ya kayaknya, kalau Elon Musk sih nggak mungkin sih. Tapi ya kita nggak tahu, gue nggak tahu ya, jadi gue nggak komen. Tapi mungkin ada yang bikin konten ya. Tapi apalagi nih yang dibikin? Mungkin nggak sih mereka ngurusin packingan? Kayaknya nggak mungkin. Bener nggak? Itu semua dari kerjaan sama tim, bener nggak? Bikin strategi launching, itu semua dari kerjaan sama tim, bener nggak? Menurut gue yang mereka bikin lakuin adalah ya fokus, kalau bisnis gue sekarang segede gini, gue mau naik 3 kali lipat, gue harus ngapain? Gue harus punya produk apa? Nah itu adalah yang biasanya jarang dilakuin sama bisnis kecil, bener nggak sih? Gitu. Jadi kayak misalnya nih, gue tiap tahun, kalau gue jujur ya, gue sendiri gue lakukan adalah tiap tahun gue nanya ke diri gue sendiri, oke, tahun ini pencapaiannya itu udah segini, tahun depan kita mau sampai di level mana ya? Nah dan terus lu bertanya sama diri lu sendiri, kira-kira kalau gue mau mencapai 5 kali lipat, gue harus punya tim berapa? Dan mulailah bikin dari blueprintnya, lu mau apa, bener nggak? Ketika lu udah mulai bikin blueprintnya, itu bakal ketahuan lu kurangnya A B C D E F G H gitu kan. Nah dari A B C D E F G H ini nanti kita pikir nih, oke, ada yang bisa gue kerjain, ada yang mungkin harus orang lain kerjain gitu kan. Mungkin menurut gue adalah lebih ke bikin sistemnya, bikin goal jangka panjangnya, bikin arahnya, bener nggak? Makanya kalau lo perhatiin ya, rata-rata nih, mau di film mau dimanapun nyata gitu kan, yang namanya eksekutif itu rata-rata misalnya bos-bosnya ya, kadang kalau misalnya kemana-mana ya, di film juga sama kan, nggak mungkin dia nyetir sendiri, bener nggak? Dia duduk di belakang. Kenapa? Karena artinya dia udah nggak ngurusin eksekusi,
bener nggak? Tapi strateginya apa? Nah, biasanya itu dia tadi yang gue bilang. Jadi lu strateginya kayak gimana, lu bikin dulu, barulah eksekusinya biarin sama orang lain, delegasiin gitu. Meskipun mungkin di awal ya, mungkin emang lu harus banyak kerja keras, tapi lu harus tahu strategisnya kemana. Jadi kalau lu yang kerja pun, lu kerja harus berapa lama, sampai di level mana, lu oper ke orang lain gitu loh. Nggak boleh lu sendiri gitu. Karena kalau lu sendiri artinya diri lu adalah tutup botolnya, nggak bisa lebih tinggi lagi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dan banyak banget gue lihat nih ya, kayak misalnya nih apa ya, di level seller itu mereka pengen viral, pengen banyak dikenal, pengen orang tahu, tapi nggak punya fondasi yang kuat buat viralnya. Maksudnya gimana? Lu tau gak sih yang namanya viral? Itu bisa jadi apa ya, pedang bermata dua. Bener nggak? Lu bisa dapetin sesuatu yang mau lebih gampang karena lu dikenal banyak orang, tapi lu juga bisa kehilangan sesuatu dengan jauh lebih cepat. Kenapa? Contoh gini, banyak banget contoh-contoh bisnis yang dia viral, tapi begitu viral bukannya makin naik, tapi malah akhirnya tutup. Kenapa? Karena mungkin nggak bisa ngejaga kualitas, jadinya orang tahu produknya jelek dan orang nggak mau pakai lagi, gitu kan. Nah, beda kalau misalnya lo bisa ngejaga kualitas, lo upgrade terus, dan ketika lo viral atau apa ya, orang juga bakal tetap masuk gitu. Nah, itu adalah yang pentingnya. Terus udah gitu yang berikutnya, banyak juga seller kenapa stuck, itu gara-gara ya bisa dibilang main aman, nggak berani eksperimen. Jadi gini, contoh gini, kalian udah punya nih produk-produk yang laku, kalian berharap itu cukup untuk selamanya. Lu nggak tahu kalau setiap produk itu ada siklusnya, ada umurnya. Setiap produk ada siklusnya, setiap produk ada masanya, setiap masa ada produknya. Maksudnya gimana? Iya sekarang gini, kalau misalnya produk tersebut sekarang udah nggak in, mau dipaksain pun percuma. Ketika kalian punya lagi in, kalian dapat profit, ambillah sebesar mungkin. Ketika ngambil sebesar mungkin, carilah sebanyak mungkin gitu kan. Nah, tugas tuh apa? Mikir lagi nih, nextnya apa ya? Apa nih bakal jadi rame nih, apa nih bakal jadi penyumbang, apa ya, tulang punggung dari toko gua, tulang punggung dari bisnis gua. Nah ketika lu kayak gitu, ketika nanti yang ini udah turun, lu udah punya sesuatu yang baru gitu. Itulah yang paling penting gitu kan. Nah dan yang terakhir, biasanya banyak juga seller nggak kemana-mana karena mereka terlalu banyak fokus sama kompetitor, bukan sama pembelinya sendiri. Jadi kalau ngurusin kompetitor terus ya, pikiran lu juga mumet. Bener nggak? Gue sering banget ngelihat kayak seller tuh nanya gini, kenapa ya toko ini ya, ini kan gini, barangnya mirip sama gue loh, tapi kok gue kalah banget sama dia gitu. Daripada lu fokus kenapa lu kalah sama dia, kenapa nggak lu fokus pembeli gue siapa sih, mereka maunya apa sih, udah belum gue servis mereka dengan benar, udah belum gue kasih sesuatu yang mereka butuhkan, atau jangan-jangan belum gitu loh. Kalau belum ya berarti kan PR gue nih, gue punya banyak PR buat ngapain, gue harus kasih apa nih biar pembeli-pembeli gue ini puas. Gimana caranya ngasih mereka sesuatu yang lebih baik gitu loh. Karena gini, kalau kompetitor kalian lebih paham pain point pembeli kalian daripada kalian, itu udah paling fatal. Gue nemu ya kayak di beberapa bisnis gue ya, kadang ada orang-orang yang gue tahu mereka ini apa ya, kalian mau sebut backstabber lah. Jadi kayak contoh, salah satu bagian dari tim kita, terus setelah itu begitu ngelihat sirik terus bikin mau jadi kompetitor dan niru persis 100%. Itu ada beberapa. Bahkan sekarang pun ada yang maksudnya ketika lagi jalan lagi, wah ini nih, orang nih kata dalam hati gue doang gitu kan. Wah brengsek banget ini, kok ada orang kayak begini ya. Udah nyontek dari kita gitu kan, digedein sama kita, terus udah gitu udah mulai gede, mulai cari investor dari luar, niru model bisnis kita, dan ditirunya pun kalau gue bilang ya hampir 99% yang gue lakuin ditiru. 99% gue lakuin ditiru serius. Jadi gue kadang begitu ngeliat ya, si ini lagi bikin itu gitu kan, gue dapat laporannya, gue nggak pernah ngecek, sejujur gue nggak pernah cek, gue nggak peduli gitu kan, tapi gue dapat dari misalnya dari partner gue yang lain gitu kayak, oh si ini ngikutin ini nih, bahkan sampai font-fontnya mirip, bikin acara event layoutnya mirip, itu udah kayak, aduh ini orang kagak punya kreativitas gitu ya, cuman kayak ganti warna sama ganti foto doang. Tapi jujur ya, maksud gue sebagai yang maksudnya gue ditiru gitu kan, gue lihat kan kayak dalam hati, oh lu tiru aja bro, makan tuh semua. Kenapa coba? Karena yang lu tiru adalah semua yang kegagalan gue, hasilnya gue lu kagak tiru, makan tuh lu gitu kan. Nah itu kenapa? Karena orang terlalu fokus sama kompetitor dan dia nggak tahu kayak pasarnya tuh butuh apa, nggak ngerti apakah itu jadi solusi apa enggak. Ketika itu kagak jadi solusi berarti ya kan bodoh sendiri, maksud gue kan, bener nggak? Makanya kenapa gue bilang banyak banget seller, banyak banget yang bisnis tapi stuck ya gara-gara itu. Mereka nggak tahu apa yang penting, mereka nggak strategis, dan mereka akhirnya cuma bisa jadi peniru gitu. Nah ketika lo lakuin itu, bisnis lo udah pasti bakal stuck juga. Gimana kalau yang tiru adalah semua kegagalannya kompetitor, atau gini, kelihatannya keren sih tapi itu udah lewat masanya. Lo bikin produk yang kompetitor ngerasa ini udah turun, bego dia, udah tau gue lagi turun, itu udah turun, gue lagi nyepin yang baru, lo malah kerjain itu, dasar gitu.
Ya kan, lu diketawain sendiri karena itulah yang kejadian. Jadi itu dia tadi gitu kan. Kenapa lu stuck? Kalau gue lihat ada beberapa alasan seperti itu. Nah, gue pengen tahu menurut kalian ada nggak alasan-alasan lain yang bikin bisnis lu stuck? Coba lu tulis di komen, gue bakal bikinin jawabannya, gue cariin solusinya di Q&A, nanti gue bakal bikinin gitu ya. Terus buat kalian yang nggak mau stuck terus dan lu pengen didampingin, kita punya program pendampingan konsultan ordal, di mana di situ kita nyiapin tim konsultan buat ngebantuin bisnis kalian. Jadi benar-benar kayak dituntun, ditemenin, dikasih tahu celahnya di mana, missnya di mana, kemungkinan kayak tadi ya, kemungkinan gobloknya di mana, gagal begonya di mana, gitu kan, yang kita udah tahu, kita bakal kasih tahu di situ. Jadi buat yang mau, lu bisa coba klik di link deskripsi. Jangan lupa juga buat like dan share.